Boom. Yo Mas Bro, masih bertemu lagi dengan saya Saono Motovlog Mak Jegagik Yoi. Hari ini saya lagi ada di Jakarta Selatan untuk menghadiri acara launching Yamaha Lexi LX155 yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024. Nah, hari ini saya itu bisa secara leluasa melihat Yamaha Lexi terbaru dengan cc yang udah diperbesar, kubikasinya menjadi 155 cc dari yang sebelumnya itu 125 cc. Nah, Yamaha Lexi ini merupakan jajaran dari Maxi Yamaha, termasuk NMAX, Aerox, dan Lexi ini. Untuk Yamaha Lexi yang 155 cc ini itu ada beberapa warna, seperti yang di depan saya ini ada warna hitam glossy seperti itu, ada warna merah glossy, lalu ini ada warna matte grey. Terus di sana ada beberapa pilihan warna lagi, nanti bakal mendekat ke situ. Tapi sebelum ke warna, saya bakal jelaskan sedikit dulu perbedaan dari Yamaha Lexi yang versi sebelumnya dengan versi yang 2024 ini. Untuk Yamaha Lexi yang versi 2024, yang paling kelihatan itu adalah dari desain dan kubikasi mesin. Kubikasi mesin meningkat menjadi 155 cc sama dengan Yamaha NMAX dan Aerox. Lalu untuk lampu, dia itu sudah menggunakan DRL. Seperti yang kalian lihat di depan ini dia menggunakan DRL, dan bentuk desain bagian depan udah beda banget dari yang sebelumnya. Dari bagian lampu kalian bisa lihat kira-kira untuk bentukannya seperti ini, yaitu udah memiliki DRL dan memiliki lampu depan yang cukup besar. Hampir mirip dengan Lexi yang sebelumnya. Lampu depan itu identitasnya besar seperti ini, tapi di sini ada semacam pemisahnya, bro. Tuh, kalian bisa lihat di sini ada pemisahnya dan ada DRL-nya. Nah, untuk lampunya ini udah LED, namun untuk di lampu sen dia terpisah seperti ini. Dia menggunakan bohlam biasa. Untuk bentuk visor itu juga udah beda alias windshield-nya. Lalu di bagian setang ini mirip dengan yang versi sebelumnya. Konsep desainnya hampir mirip dengan versi sebelumnya. Ini warna merah ya. Warna merahnya ngejreng banget. Ngejreng banget. Dan untuk bagian decknya masih sama seperti identitas Lexi sebelumnya, dia itu memiliki deck yang cukup lebar. Nah, buat teman-teman yang cari motor yang compact dan enak buat harian, harus buat ibu-ibu yang mau ke pasar dengan mobilitas yang cukup tinggi, bisa pilih Lexi ini di kelas 155 cc karena ini udah 155 cc dan mesinnya pasti lebih bertenaga dibanding yang versi sebelumnya. Dan untuk Lexi ini basic mesin mirip dengan Aerox dan NMAX, bro. Dengan power to weight ratio yang lebih ringan, pastinya ini bakal lebih kenceng dari NMAX dan Aerox, atau bisa dibilang paling kenceng di kelas 155 cc. Untuk desain knalpot, karena ini menggunakan mesin 155 cc, dia itu juga mengadopsi desain yang mirip dengan NMAX seperti ini. Lalu untuk lampu belakang ada beberapa perbedaan, terutama di bagian sini. Tuh, lampu standby-nya itu dia cuma macam garis di atas. Dan untuk lampu sennya itu masih menggunakan lampu yang bohlam. Lalu ini udah desain Eropa banget. Dia udah memiliki mata kucing di bagian samping spakbornya. Tuh, keren banget. Udah ala-ala Eropa. Lalu untuk ukuran ban sendiri dia itu paling kecil di antara kelas Maxi yang lain. Dia itu menggunakan ban IRC dengan ukuran 100/90 di bagian belakang. Lalu untuk bagian depan juga termasuk kecil dengan ukuran 90/90. Ini kalau mau diet bobot lagi bisa pakai 90/80 rata depan belakang ya, bro. Pasti lebih ringan lagi. Lalu untuk bagian piringan itu mirip dengan versi sebelumnya. Untuk kaliper juga sama. Bentuk spakbor sedikit ada perbedaan, dia ada semacam tumpukan layar di sini. Ini model numpuk gitu ya. Lalu untuk desain velg itu bisa dibilang sama aja. Terus kita naik ke atas lagi untuk desain lekukan bodi. Dia itu lekukan bodinya juga beda dengan versi sebelumnya. Pastinya ada tulisan 155 cc di sini. BTW strippingnya ini keren ya. Strippingnya keren. Cakep. Dan untuk bagian atas hampir mirip lah ya, hampir mirip. Kita beralih ke yang versi warna matte grey.
Nah untuk warna matte grey nya itu cakep ya, dia itu doff. Doff seperti ini, keren juga. Untuk strippingnya mirip-mirip lah ya dengan yang glossy di sana, mirip-mirip, hampir sama aja. Untuk bagian bagasi ya, bagasi apa, untuk bagian lacinya cukup kecil sih, menurutku lacinya cukup kecil ini, meskipun bodi motor yang gede tapi cukup kecil. Ini mungkin cuma bisa buat nyimpen uang koin atau handphone, karena di sini ada output untuk colokan chargernya. Kira-kira seperti ini. Nah untuk bagian jok ini bisa buat naruh helm ya. Half face cukup, kalau full face belum nyoba sih, tapi ini ada tempat buat naruh helmnya. Cukup apa ya? Cukup penuh sebenarnya di sini, karena ini ada lakukan mungkin ini buat box filter dan lain-lain. Nah, cukup penuh. Untuk kapasitas tangki saya sertakan di sini karena saya nggak hafal untuk kapasitas tangkinya dan untuk lebar bagasinya. Ada Oke, tapi di sini tidak ada. Tuh. Nah kita lihat di bagian speedometernya. Untuk desain speedometer berbeda dengan yang versi sebelumnya. Ini desainnya beda sih, meskipun sebelumnya juga udah pakai yang model seperti ini, full digital, tapi ini berbeda desain dengan yang versi sebelumnya. Oh ya, motor ini udah Y-Connect juga. Udah Y-Connect seperti generasi Maxi sebelumnya. Kira-kira seperti itu untuk yang warna grey. Kita sekarang bakal menuju ke warna yang ada di sana. Oke, kita jalan dulu. Oke, ada beberapa warna lain di sini. Ini ada warna merah doff. Merah doff ada di situ. Ini aku mau dekat tapi teman-teman masih pada review. Tapi aku coba buat lebih close up dulu untuk warna merahnya. Nah, di bagian desain spakbor warna merah ini khususnya, dia itu ada memiliki two-tone ya, berbeda warna. Yang bagian tengah warna semacam hitam atau abu-abu, lalu yang di bagian sampingnya itu tetap warna merah. Ini jujur lebih terlihat keker ya, karena memiliki desain two-tone seperti ini. Lalu kita coba untuk beralih ke yang warna hitam doff. Hitam doff terlihat lebih padat dan keker juga. Lalu dia itu perbedaannya memiliki warna violet gold seperti ini. Ini cakep sih, warna violet gold seperti ini. Ini Lexi yang seri S, yang seri S. Kira-kira untuk yang seri S itu desainnya seperti ini. Bagian spakbor juga two-tone color. Nah, kira-kira seperti itu. Dan untuk yang seri S ini dia itu sudah keyless bro. Tuh. Dia itu udah memiliki keyless, mirip dengan NMAX dan Aerox. Untuk desain keylessnya kira-kira seperti ini. Kita beralih ke warna yang silver. Nah untuk warna silver dia masih ada yang review, jadi aku nggak mau mendekat karena di situ ada kameranya. Biar teman-teman yang lain kebagian buat review. Nah kira-kira untuk warna silver seperti ini dia menggunakan velg yang warna gold juga. Nah ini benar-benar motor yang ringan di kelas 155 cc dan compact, bisa dipakai buat wirawiri ke pasar karena bagian decknya itu rata. Berbeda dengan seri Maxi yang lain, dia itu bagian tangki ada di bagian depan. Kalau ini decknya rata, otomatis tangkinya itu ada di bawah joknya bro. Nah kira-kira seperti ini untuk warna silvernya. Ini cukup keren sih warnanya, mewah, lebih elegan, dan warna silver ini tersedia di tipe S. Lalu kekurangan dari motor ini apa sih bang? Menurut saya pribadi setelah lihat motor ini untuk first impressionnya ya. Jadi aku lihat dari first impression dulu, karena aku belum nyobain secara langsung motor ini. Kurangnya itu di bagian lampu sen. Dia itu masih menggunakan teknologi bohlam seperti motor-motor kebanyakan. Enggak sekalian LED loh, nanggung banget. Kenapa enggak pakai LED sekalian? Dan untuk perubahan bodi yang paling kelihatan itu di bagian depan, sedangkan di bagian belakang terlalu minor menurut saya. Dia itu enggak begitu beda jauh dengan versi sebelumnya ketika dilihat sekilas aja. Oh ya, mungkin kelemahan lain menurut saya di Yamaha Lexi 155 yang LX ini itu adalah pengeremannya masih tromol. 155 cc loh, harusnya diupgrade ke pengereman yang double disc ya. Itu lebih mantep, tapi ini masih tromol. Sama kayak yang versi sebelumnya, tromol, dan sama kayak Aerox juga sih masih tromol. Cuma
lebih mantap kalau double disc karena ini bobotnya ringan, lalu otomatis lebih kenceng, lebih lincah, tapi kok masih tromol. Dan satu lagi, dia itu masih pakai single shock bagian kiri. Ada beberapa komentar di Instagram saya itu shocknya udah double atau masih single, dan sayangnya di Lexi ini masih single karena mungkin udah ketemu balance dari desain sebelumnya. Jadi meskipun pakai single shock udah balance dan untuk peredaman kejutnya itu udah cukup enak, makanya masih mempertahankan single shock. Tapi yo ini yang sangat disayangkan adalah single disc-nya meskipun motornya lebih kenceng dari yang versi sebelumnya. Nah, untuk terkait harga dari Yamaha Lexi ini itu start dari 25 jutaan OTR ya. 25 jutaan hingga yang versi tertinggi, yang versi S Keyless itu kisaran harga 29 jutaan bro. Nah, buat teman-teman yang mau inden atau order Lexi ini di hari Seninnya, setelah hari Jumat ini kan, hari Senin itu motornya udah mulai didistribusikan ke dealer-dealer di seluruh Indonesia. Jadi motor ini mungkin indennya nggak begitu lama karena langsung masuk untuk distribusi ke seluruh dealer yang ada di Indonesia. Nah, buat teman-teman yang mau inden bisa tentukan pilihan kalian ya. Ada warna merah doff, ada warna brown, ada warna silver. Di sana ada warna matte grey, itu cakep sih matte grey-nya. Wis, ada Ajgu. Udah selesai? Belum. Gimana? Merah. Menurutmu gimana ini? Ini gimana ini Lexinya? Ini sebenarnya jawaban ini sebenarnya dua gua yang dulu terjawab. Gue pernah berpikir andaikan kelas Maxi yang tapi 155 Max atau Aerox tapi decknya rata. Karena gue sering bawa alat-alat tools produk-produk kan. Kadang-kadang di belakang perlu ini jawabannya ini gitu. Lebih compact dibawa kemana-mana ya karena Lebih decknya rata kan. ini buat profesional yang perlu banyak barang bawa. Ya. Ini perlu banget buat profesional yang pingin satet lebih kenceng, lebih compact, dan nah itu tadi barangnya banyak gitu. Ini yang jelas ini paling ringan di kelasnya ya? Oh iya, paling ringan di kelasnya 116 kilo versi biasanya. Bayangin NMAX itu udah 130-an. 130-an ya? Berarti dia dapat power weight to ratio-nya yang mantep banget sih. Pasti lebih ngacir. Lebih ngacir? Kepikir sih ini, pasti ngacir. Oh iya, satu lagi, mesin. Jangan dikira ini 155 cc-nya terbaru, maksudnya sama kayak NMAX, ternyata beda. Dia punya desain sendiri ternyata mesinnya. Itu dia. Makanya mungkin kenapa dia lebih ringan. Dan lebih dipasin, jadi lebih dipasin ke motornya, lebih compact jadinya. Jadi jangan kalian anggap ini adalah mesin Aerox, NMAX yang ke situ enggak, beda ternyata. Mungkin basicnya sama tapi ini Basicnya sama, cuman dia punya desain jalur kayak jalur oli beda, KMC beda, piston beda gitu katanya. Katanya sih gitu. Siap. informasinya. Jadi ini memang untuk mesin basicnya sama, tapi memiliki settingan yang berbeda dengan Aerox dan NMAX karena disesuaikan dengan body, power weight to ratio, mungkin settingan noken, lalu untuk mappingnya juga beda. Jadi motor ini basicnya sama namun mapping atau settingannya itu berbeda dengan Aerox dan NMAX. Mantap banget, yes. Jos pokoknya. Buat teman-teman yang nungguin motor 155cc compact dan memiliki deck yang rata, karena akhir-akhir ini aku lihat itu teman-teman banyak yang nanyain rekomendasi motor yang enak buat harian, nyariin buat ibu itu apa yo. Karena untuk 155cc saat ini dia itu decknya nggak rata, jadi bawa barang-barang itu agak cukup susah meskipun joknya lebar ya. Nah ini decknya rata bro, mantep banget pokoknya. Oke, gimana pendapat kalian terkait Yamaha Lexi 155 terbaru ini? Tulis di kolom komentar, kita sharing di bawah. Kira-kira gimana? Secepat mungkin video ini bakal langsung saya edit dan upload biar kalian bisa bertukar pendapat di kolom komentar. Oke, gitu dulu aja. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa buat di like, share, komen, dan di subscribe channel saya, Saonan Motovlog, and I am Saonan Motovlog is sign off. Boom.